Marilah kita bersama-sama untuk merenung sejenak agar Nusantara ini jaya, negara kesatuan Republik Indonesia ini kembali cerdas dan berbudaya, dan kita harus kembali kepada cita-cita leluhur bangsa Indonesia ini. Yang kuroyakti, honggo tinonggo yoko sidati, ing teman langsung gowono. Lati olah, yang Adam, yang Ida, yang negara tahan. Yang santang nama, yang wantang nama, yang bangtang nama, yang santang nama. Jatuh undur aja pada bulan kudus yang warna membawa kita lawiran buntut urus perhubungan. Para yang mulia, itu doa leluhur kita kepada di Kedaton Nusantara Jayakarta 27 Desember 2023. Hadirin kami haturkan selamat datang di Kedaton Nusantara Jayakarta yang kami hormati dan kami banggakan PNA Mastur Balik ya, beliau penganut ya di Nusantara dan Kedaton Nusantara yang kami hormati dan kami banggakan ya Maharaja Utai Warman yang pada malam hari ini mempersembahkan nuansa kebatinan daripada Pura Adat dan Kutai Molamang. Satu persatu di sini mewakili daripada Nusantara kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Pemirsa pemimpin masa depan, pada kesempatan kali ini saya diajak Kanjeng Pangeran Bios Abioso Hadiningrat Sri Datu Raja Wali Trah Banguntopo untuk liputan di Kedaton Nusantara, Jalan Al-Umar 2 nomor 78 Lubang Buaya, Jakarta Timur. Lebih tepatnya pada penghujung tahun 2023, tanggal 27 Desember, diadakan seresehan Cakra Manggilingan dan doa bersama dengan para tokoh, sepuh, tokoh Nusantara, bahkan raja, ratu, dan pemangku adat Nusantara. Dan dalam acara ini juga diisi dengan pembacaan naskah isi Pancasetia Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami persilakan Yang Mulia Muhammad Fitra untuk ke depan. Setia kepada siapa? Pertama, setia kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Saya langsung membacakan Pancasetia yang berisi 5 pilar janji setia kepada Nusa, bangsa, dan negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara. Pilar kedua, setia kepada Bhinneka Tunggal Ika sebagai moto negara. Pilar ketiga, setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Pilar keempat, setia kepada Undang-Undang Dasar Konstitusi 18 Agustus 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta 22 Juli 1945 sesuai dengan isi Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pilar terakhir, setia menuntaskan stimulus sosial ekonomi Pancasila tanpa riba untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cokro Panggilingan itu akan membawa ke dalam suatu tanggung jawab
tentang zaman dan jagat. Apa yang dimaksud tentang tanggung jawab zaman? Tanggung jawab zaman adalah suatu tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menegakkan dan memiliki kembali kekuatan nilai-nilai luhur asli bangsa Nusantara ini. Amin. Cakra Panggilingan Jagat akan kemudian menempatkan kembali kita bersama sebagai turun-temurun, sebagai turun-turunan agung untuk memiliki kembali kekuatan asli dari bangsa Nusantara ini. Amin. Tetapi di tengah daripada perubahan yang sekarang ini terjadi, para intelektual kita, para pemikir kita menyebutnya dengan yang namanya benturan peradaban. Terjadi proses peradaban, terjadi wolak-wali zaman, terjadi obah sakabaing tatanan, dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia ini, tetapi terjadi di dunia ini. Ya, tepuk tangan buat beliau. Bersemangat untuk menjayakan Nusantara ini. Kita tahu bahwa obah sakabeng toto, obah seluruh tatanan, jungkir balik kahanan terjadi di segala bidang. Bukan hanya bidang politik, tetapi juga bukan hukum. Bukan hanya bidang budaya, tetapi juga di bidang sosial, bahkan keamanan dan pertahanan negara, sampai kemudian semuanya tatanan berubah. Nah, di saat itulah sebenarnya mereka para putra bangsa, mereka yang terpanggil terhadap nilai-nilai luhur bangsa ini, yang merupakan turun-temurun agung, harus kembali memiliki soko guru manunggal dari kekuatan Nusantara ini. Dalam acara sakral, sarasehan, cakra manggilingan, dan doa bersama menuju sukses Indonesia Emas di Kedaton Nusantara ini juga diberikan penganugerahan gelar. Rahayu, rahayu, rahayu. Kita mau berdoa, sekarang sudah waktunya Cokro Manggilingan, sudah waktunya berjalan senjata Krishna untuk menghadap tahun depan 2024, jumlahnya 8 juga, Raja Konocokro Astobroto yang sudah waktunya berjalan. Kelahiran baru, Tuhan menginginkan lahir baru, tatanan baru, umat ditemukan jati diri dan manunggal dengan ingsun supaya sadar untuk kedamaian dunia. Kembali lagi dengan Raja Karya dari Pemimpin Masa Depan, dan pada malam yang spesial kali ini, terima kasih Kanjeng Pangeran Abiyosho Hadiningrat Trah Bangun Topo Pakubuwono ke-6 sudah mengundang saya ke sini. Akhirnya saya tahu betapa besarnya Nusantara ini. Kanjeng, ini sebetulnya tempat apa dan acara apa, Kanjeng? Ini namanya, lokasi ini adalah Kedaton Nusantara. Jadi di sini untuk mengumpulkan orang-orang Trah Nusantara dari kerajaan-kerajaan Kesultanan Nusantara, keturunannya diundang ke sini. Dan tadi ada pemberian sertifikat prestasi untuk teman-teman yang memang punya pergerakan. Jadi, itu yang penting hari ini diundang untuk acara ini. Ya, mohon maaf mungkin liputan saya tidak terlalu menyeluruh, tapi saya bisa berbagi melalui video ini, dan saya juga minta doa restunya dari Kanjeng Pangeran Abiyosho Hadiningrat Ya. untuk pencalonan DPD saya, Kanjeng. Ya. Karena bagi Kanjeng ini adalah satu di antaranya Pini Sepuh yang terus mengingatkan saya terkait desa. Ketika saya berbicara, desa adalah daerah ekonomi sosial agraris dari beliau. Mungkin pesan-pesannya biar saya bisa implementasikan ke depan. Ya, jadi
mulai sekarang kalau berdoa menghadapnya ke selatan. Karena Anda mau dapilnya wilayah selatan. Jawa Barat. Nah iya, tapi kan wilayah selatan, bukan Jawa Barat bagian utara. Maka harus menghadapnya ke selatan. Ya, insya Allah Tuhan mengabulkan permohonan Anda. Ya. Ya mungkin saya juga bukan mau mengklaim Kanjeng bahwa di dalam motivasi pencalonan DPD mungkin saya satu di antaranya yang menuliskan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Makanya ketika kemarin ada acara di DPD seperti yang mulia Raja Kute Mulia Warman tadi sampaikan, saya sangat terenyuh. Mungkin ada pesan-pesan untuk hal itu, Kanjeng? Ya, hari ini kita bertemu untuk mencapai satu titik temu kesepakatan, yaitu tadi kembali Undang-Undang 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan hukum menjadi panglima. Itu. Kriterianya mungkin bukan di saya, dan saya juga berharap banyak muncul pemimpin-pemimpin, atau mungkin Kanjeng Pangeran Abiyoswa Hadiningrat ada pesan-pesan buat generasi muda yang hari ini juga memang tahun politik. Mungkin ya ada pesan-pesan sedikit sebagai closing statement. Ya, untuk generasi muda sekarang ini, terutama generasi yang punya hak untuk memilih siapa calon pemimpin Indonesia ke depan, yaitu dengan kejernihan berpikir, melihat track record, rekam jejak orang yang mau dipilih menjadi pemimpin negara. Jadi jangan pakai dasarnya hanya emosi, aku seneng sama si A, aku nggak seneng sama si B, nggak bisa. Harus pakai kecerdasan berpikir. Jadi mulai sekarang generasi muda harus melek pikir, buka mindsetnya, pola pikirnya berubah bahwa kita menuju Indonesia maju, Indonesia emas ke depan. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih Kanjeng.